Halo guys, selamat datang di Fakta Layana di channel layana.id, channel yang membahas seputar teknologi. Tapi sebelum memulai video kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Saat pengen beli sesuatu, seberapa sering kalian browsing tentang barang yang mau kalian beli? Pasti sering banget kan? Atau bahkan selalu melakukannya. Nah, pas udah browsing, lihat review di mana-mana, dan ternyata hasilnya nggak memuaskan. Kalian pasti bakal nyari produk alternatifnya kan? Hal itu bakal kalian ulangi terus sampai akhirnya nemu produk yang paling sesuai. Saat udah nemuin yang hasilnya paling pas, 70% kalian pasti melakukan pembelian dong. Nah, aktivitas itulah yang disebut Zero Moment of Truth atau disingkat dengan ZMOT. Mendalami Zero Moment of Truth. Istilah ini diciptakan oleh Google pada tahun 2011 dan telah didukung oleh berbagai penelitian. Intinya, perjalanan seseorang dalam membeli sesuatu, perilakunya sudah berubah dari dulu hingga sekarang. Dulu, jika kita ingin membeli sesuatu, kita akan datang ke sebuah toko. Misal, kita ingin membeli kamera, maka kita berangkat ke toko kamera, melihat produk-produk kamera di toko itu, dan akhirnya memutuskan untuk memilih salah satu produk. Momen menentukan produk yang akan kita beli di toko itu disebut First Moment of Truth atau FMOT. Dulu, first moment of truth adalah segalanya. Maka dari itu, persaingan untuk mendapat tempat terbaik di sebuah toko sangatlah ketat. Itu juga salah satu alasan kenapa harga penempatan produk di etalase minimarket yang paling depan biasanya lebih mahal. Namun, seiring berubahnya perilaku pembeli, first moment of truth menjadi kurang relevan lagi saat ini guys. Kebiasaan untuk mencari tahu produk yang ingin dibeli melalui internet mengubah segalanya. Saat ini, kebiasaan untuk mencari tahu produk yang ingin dibeli melalui internet mengubah segalanya. Saat ini, keputusan seseorang akan membeli atau tidak sebuah barang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Terlebih, sekarang kita tidak perlu ke toko fisik untuk membeli sesuatu. Ada banyak toko online yang menyediakan kebutuhan kita. Makanya, Zero Moment of Truth atau ZMOT menjadi faktor penting terjualnya sebuah barang atau jasa. Menurut e-book dari Think with Google, ZMOT adalah momen ketika kita mengambil laptop, HP, atau perangkat lainnya untuk mempelajari tentang sebuah produk atau jasa yang ingin kita beli. Biasanya, seseorang akan melakukan pencarian berikut ini dalam proses meyakinkan diri akan membeli sebuah produk atau tidak guys. Pencarian itu adalah toko online mana yang menjualnya, bagaimana ulasan terhadap produk yang ingin dibeli, apakah produk yang ingin dibeli memiliki rating tinggi, apakah penjual produknya terpercaya, apakah ada penjual lain yang menjualnya lebih murah, dan terakhir adalah apakah produk tersebut benar-benar memiliki fitur yang ingin diinginkan kita atau tidak. Hasil riset calon pembeli secara online tersebut akan menentukan apakah produk tersebut akan dibeli atau tidak. Apakah ZMOT penting bagi penjual produk atau jasa? Karena perilaku pembeli sudah berubah, maka perilaku penjual juga harus berubah guys. Jika bisa memenangkan ZMOT, maka potensi produk terjual akan lebih banyak. Ini nggak hanya berlaku bagi produsen produk ya, ini berlaku juga bagi siapa saja yang menjual produk tersebut. Maka dari itu, penting bagi para penjual produk atau jasa untuk melakukan sesuatu agar dapat memenangkan Zero Moment of Truth guys. Selain pentingnya bagi mereka yang ingin membeli barang, ZMOT di sisi lain juga menguntungkan penjual guys. Dengan adanya ZMOT, artinya
calon pembeli akan secara aktif mencari detail dari setiap produk, bahkan sampai ke detail-detail terkecil. Artinya, setelah memutuskan untuk membelinya, kita sebagai penjual tidak perlu menjelaskan produk tersebut karena pembeli sudah tahu lebih dulu. Juga karena Zmot sangat erat dengan SEO, maka jika berhasil memenangkan Zmot, peluang untuk produk terjual bisa tidak terbatas, guys. Artinya, kita sebagai penjual membiarkan calon pembeli secara aktif mendatangi kita dan bukan sebaliknya. Tahapan dalam Zmot. Sayangnya, tahapan sampai terjadi zero moment of truth itu nggak cepet ya guys. Bahkan Zmot sendiri bukan akhir dari perjalanan pembeli. Masih ada tahapan lain sampai akhirnya calon pembeli berubah menjadi pembeli. Tahapan itu adalah sebagai berikut. Tahapan pertama, stimulus. Stimulus adalah awal perkenalan calon pembeli dengan produk atau jasa yang dijual. Biasanya, stimulus berasal dari iklan di media sosial atau internet. Iklan di FB Ads, Google Ads, konten YouTube, konten media sosial, konten di blog, email promosi, dan semacamnya adalah sumber stimulus bagi calon pembeli. Saat menerima stimulus, calon pembeli mengetahui keberadaan produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Namun, belum tentu mereka tertarik dan ingin membelinya. Tahapan kedua, Zmot. Nah, ketika stimulus berhasil menarik perhatian calon pembeli dan calon pembeli mulai mencari informasi, maka Zmot dimulai. Riset yang dilakukan calon pembeli itu melakukan berbagai pencarian, seperti yang sudah kita bahas tadi ya guys. Tahapan ketiga, F-Mod. Itu adalah tahapan yang juga nggak kalah penting guys. First moment of truth menentukan apakah Zmot berhasil atau enggak. Dalam e-commerce, F-Mod dibagi menjadi dua tahapan kecil. Tahapan itu adalah ketika calon pembeli mengunjungi online store dan berpikir dia akan lanjut menjelajahi online store tersebut atau keluar meninggalkannya. Jika calon pembeli tetap bertahan di online store, maka ada tahapan lain, yaitu apakah dia akan benar-benar membelinya di sana atau mencari online store yang lain, guys. Keputusan calon pembeli sangat bergantung dengan stimulus dan Zmot. Apabila kita sebagai penjual berhasil menghadirkan stimulus yang menarik dan sekaligus memenangkan Zmot, maka besar kemungkinan calon pembeli akan membeli produk. Tahapan keempat, second moment of truth. Nah, tahapan ini adalah ketika produk benar-benar sudah dibeli guys. Ketika pembeli menggunakan produk atau jasa, maka second moment of truth terjadi. Pengalaman pembeli dalam memakai produk atau jasa akan menjadi hal yang penting. Apabila pembeli puas dengan produk atau jasa, maka kemungkinan besar dia akan merekomendasikan produk tersebut. Namun, jika apa yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, dia tidak akan melakukan repeat order atau bahkan meninggalkan review buruk. Apabila pembeli meninggalkan review buruk di internet, maka hal itu akan menghalangi Zmot terjadi di kemudian hari guys. Cara melakukan Zmot. Menariknya adalah karena Zmot sangat berhubungan dengan SEO, kita sebagai penjual bisa mengoptimalisasikannya guys. Berikut ini adalah cara mengoptimasikan Zmot. Tahapan pertama, optimasi stimulus. Stimulus yang baik akan mendorong calon pembeli sampai ke Zmot. Maka dari itu, kita sebagai penjual harus mengoptimasi semua sumber stimulus. Misal, pembuat channel YouTube, membuat kampanye iklan di FB Ads maupun Google Ads, membuat website atau mengoptimasi SEO-nya, dan lain sebagainya. Tahapan kedua, siapkan semua kebutuhan informasi bagi calon pembeli. Setelah calon pembeli tertarik, dia akan melakukan riset. Nah, kita harus bisa menyediakan semua jawaban atas pertanyaan pembeli itu. Apabila kita sebagai penjual memiliki website atau channel YouTube, hal ini akan lebih mudah. Kita tinggal membuat artikel atau video yang menjawab semua pertanyaan dari calon pembeli tersebut. Konten tersebut seperti review produk,
panduan pembelian, panduan penggunaan, dan masih banyak lagi. Tahapan keempat, dapatkan review dari setiap pembeli. Nah, ini penting guys. Kita sebagai penjual harus bisa mendapatkan review positif dari setiap pembeli. Jalin hubungan baik dengan pembeli agar mereka mau memberikan review dan rating guys. Tahapan kelima, buat produk atau jasa yang berkualitas. Nggak bisa enggak, kunci keberhasilan tetap ada pada produk atau jasa yang kita jual. Kalau jualan kita tidak berkualitas, mau sebaik apapun kita memasarkannya akan sangat sia-sia guys. Review buruk bisa muncul di mana-mana dan merusak Zmod yang coba dibangun. Nah, itu dia mengenai pembahasan Zmod guys. Gimana? Jadi membuka wawasan seputar kebiasaan sebelum membeli sesuatu kan? Sekaligus cara mengoptimasi Zmod. Zmod ini nggak hanya penting bagi produk atau jasa fisik guys. Bagi kalian yang ingin membuat startup, Zmod juga sangat penting. Produk digital kalian dalam bentuk website atau aplikasi harus memenangkan Zmod agar banyak yang pakai. Tapi sekali lagi, produk berkualitas adalah kuncinya. Kalau kalian sedang bikin startup atau membuat startup, ingin memenangkan Zmod tapi belum punya produk digital berkualitas, serahkan semuanya ke layana.id. Layana.id adalah perusahaan konsultan IT profesional berbasis di Yogyakarta yang akan membantumu membuat aplikasi Android dan iOS serta mobile apps. Selain itu, kami juga membantu mendigitalisasi bisnis mulai dari digital planning, UX research, UI design, pembuatan logo brand, pembuatan website, pengembangan aplikasi mobile member, hingga promosi bisnis secara digital, SEO, Google, dan Ads. Konsultasikan ide bisnismu dan dapatkan solusi digital terbaik. Tim IT kami akan membuat idemu menjadi nyata. Nah, sekian dulu video kali ini ya guys. Gimana? Sangat bermanfaat dan membuka wawasan seputar teknologi kan? Makanya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi channel Layana.id biar nggak ketinggalan video keren berikutnya. Sampai jumpa di episode mendatang ya guys.